Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yonatan Hadi Prakasa dengan NIM 2405-1007. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang rangkaian HPF, HPF dan juga BPM. Sebelumnya, mari kita lebih tahu apa itu rangkaian HPF, LPF, dan juga BPM. Yang pertama ada rangkaian HPF, yaitu filter lolos atas, tipenya FC. Terus habis itu ada output LPM atau low frequency. Nah, itu menampilkan low pass filternya. Terus yang ketiga ada rangkaian bawah atau BPF, itu menampilkan band pass filter yang dibuat dengan menghubungkan HPF dan LPF secara seri, itu atau yang biasa disebut vertikal. Dasar teknologinya, filter ini memanfaatkan sifat reaktasi kapasitif dari kapasitor. Dari kapasitor ini yang nilainya berubah-ubah tergantung pada frekuensi sinyal yang melewatinya. Setiap filter memiliki titik potong cut-off-nya masing-masing, yaitu batas di mana sinyal mulai dilemahkan sebesar -3 atau tersisa dari amplitudo aslinya. Baik, lanjut ke cara kerja masing-masing rangkaian. Yang pertama, cara kerja dari high pass filter. Nah, komponennya sendiri buat high pass filter itu yang pertama ada kapasitor, di sini nilainya 10 mikrofarad. Yang kedua ada resistor yang nilainya 67 k ohm. Di sini ada input HPF dan ada output HPM. Lalu resistornya ini dipasang pada output kapasitor dan juga digabungkan dengan inputan dari output HPF. Untuk kapasitornya sendiri dapat dari inputan HPF dan juga keluarannya masuk ke input resistor dan output HPF-nya. Untuk resistornya sendiri dia mendapatkan ground. Di sini kita menggunakan grafik untuk mengetahui grafiknya itu seperti apa. Grafik responnya itu jika nanti kurva naik dari kiri bawah dan mendatar di kanan atas. Selanjutnya ada LPF, Low Pass Filter. Komponennya ini masih sama seperti HPF, cuman peletakannya saja yang berbeda. Yang pertama ada resistor yang sebelumnya di HPF terletak di bagian tengah sini, ini ditaruh di pertama. Jadi dia switch sama si kapasitornya. Yang membedakan LPF HPF hanya itu saja. Untuk nilainya bisa mengikuti sesuai kemauan kita. Di sini kita pakai 15K ohm untuk resistor dan juga 67 mikrofarad untuk nilai kapasitornya. Cara kerjanya ketika frekuensi rendah masuk, reaktasi kapasitornya sangat besar. Sinyalnya nggak mau melewati kapasitor menuju ground, melainkan memilih lurus menuju output sinyal rendah. Ya loss gitulah istilahnya. Terus ketika frekuensi tinggi masuk, reaktasi kapasitor menjadi sangat kecil, menjadi jalur hubung singkat ke ground. Lanjut kita ke bagian BPM atau band pass filter. Ini penggabungan antara HPF dan BPM. Ini untuk HPF-nya, ini APF-nya. Untuk komponennya sendiri itu masih sama, hanya penggabungan saja. Di sini sinyal input tuh disaring, terus sinyal yang lolos disaring lagi. Jadi 2 kali penyaringan ini, dan hasil akhirnya itu adalah frekuensi tertentu yang di lolosan itu berapa. Mungkin langsung saja kita run buat simulasinya biar kita tahu. Nah, ini sudah kita run. Yang pertama di HPF-nya tadi. Ketika frekuensi rendah masuk, itu reaktansi kapasitornya itu sangat besar sehingga sinyalnya dihadang.
dipasang paralel dan tidak bisa lewat ke output. Nah, ketika frekuensinya tingginya mulai masuk, reaktasi kapasitornya itu sangat kecil, sehingga sinyalnya dengan mudah loss melalui resistor. Dan grafiknya itu dia naik karena high pass kan. Terus low pass filter kebalikannya dari high pass filter. Dia ketika frekuensi rendah masuk, reaktasi kapasitornya justru sangat besar. Sinyalnya nggak mau melewati kapasitor, langsung menuju ke nol. Sinyalnya loss. Dan ketika frekuensi tinggi masuk, reaktansinya malah menjadi sangat kecil dan dibuang. Jadi grafiknya dia turun, dia kalau low pass filter dia ngarahnya turun. Lalu yang terakhir ada band pass. Band pass ini tuh pertama kita menggunakan yang teori HPF dulu, dia grafiknya naik, reaktasinya naik, terus habis itu kena filter dari low-nya, maka dia langsung turun. Untuk cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, penerapan di kehidupan nyatanya sendiri itu yang pertama kita bisa pakai buat sistem audio itu buat HPF-nya untuk menyalurkan suara frekuensi tinggi dan LPF-nya buat frekuensi rendah. Jadi kayak low sama high-nya gitu. Nah, mid-nya sendiri itu diatur pakai BPF. Terus ada lagi buat radio dan telekomunikasi. Dan dengan kalau bukan telekomunikasi sendiri itu dia menggunakan BPF. Jadi buat tuningnya sendiri. Jadi frekuensi buat yang mau kita ambil itu mana kita bisa kita sesuaikan karena kan dia bisa naik bisa turun. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga rangkaian ini menunjukkan bahwa prinsip kerja tiga jenis filter pasif analog ini yang memanfaatkan perubahan sifat tembakau kapasitor terhadap frekuensi untuk memanipulasi sinyal, di mana yang HPF itu meloloskan frekuensi tinggi dengan menghadang frekuensi rendah. Nah, sementara yang pasif itu meloloskan frekuensi rendah dengan membuang frekuensi tinggi ke ground. Dan band pass filternya atau BPF-nya itu menggabungkan keduanya untuk hanya meloloskan satu sampai rentang frekuensi tertentu. Tiga rangkaian ini tuh bekerja sebagai pembagi tegangan dinamis tanpa memerlukan daya tambahan, menjadikannya komponen dasar yang sangat vital atau penting banget dalam aplikasi dunia nyata seperti misalnya pada speaker, pemilih gelombang radio, dan juga penyalur gangguan pada berbagai perangkat sehari-hari. Jadi sangat-sangat kompleks sekali ya teman-teman buat filter dari frekuensi ini sendiri bisa digunakan banyak banget manfaatnya untuk membuat rangkaian. Oke, lanjut kita ke rangkaian kedua. Itu rangkaian komparator. Baik, di sini ada rangkaian komparator. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu komparator. Komparator itu adalah pembanding dua buah tegangan masukan. Jadi kita mengcompare antara dua tegangan yang masuk. Ini ada dua. Nah, di sini komponennya utamanya sendiri ada B1 baterai 5 volt, resistor 1K, terus voltmeter, dan sendiri ada ampli yang digunakan buat komparatornya. Dan ini ada LED-nya, lalu ada resistor.
Dasar teorinya, operasi ampli ini adalah penguat diferensial yang memiliki dua terminal masukan, yaitu input inverting yang plus ini dan input inverting yang minus ini. Terus habis itu ada komparator tegangan berfungsi untuk membandingkan dua tegangan. Harusnya potensiometer untuk membagi tegangan atau voltage divider. Ini langsung masuk ke cara kerja rangkaiannya. Langkah yang pertama itu dia pemberian tegangan dari baterai. Baterai masuk, terus membandingkan tegangan input di sini diolah di kapasitor. Diolah di potensio. Lalu selanjutnya proses pembandingan. Jadi kurang lebih buat RV2 dan RV1 itu sama, dia masuk dari baterai. Nah pembandingannya itu dia masuk ke amplifier yang sini, itu penguatnya. Jika voltase lebih besar minus daripada yang jika yang ini lebih besar sama ini, nanti LED-nya menyala. Dan jika ini lebih besar dari ini, maka lampunya akan mati. Untuk pembuktiannya bisa kita play dari simulasinya. Nah ini mati karena belum ada kita kasih tegangan sama sekali, kita kasih arus. Arusnya masih kita stop di transistor, masih ke stop di potensialnya. Ini kita naikkan. Nah jika plusnya yang plusnya ini lebih besar, dia akan menyala. Dan ini dia menyala. Lampunya warnanya kuning. Dan jika lebih besar yang ini, yang sebelah kanan, maka dia akan mati lampunya. Ini coba kita kecilkan. Nah ini dia nyala lagi. Oke, mungkin untuk cara kerjanya, cara singkatnya seperti itu. Lanjut kita ke penerapan di kehidupan nyatanya. Nah, buat rangkaian komparator ini sering dipakai untuk beberapa sensor dan juga untuk IoT. Yang pertama ada sensor ketinggian air. Tegangannya tuh membandingkan tegangan referensinya dengan tegangan sensor. Jika air mencapai batas tertentu, maka pompanya akan mati. Lalu alarmnya akan menyala. Nah, terus selanjutnya buat bagian IoT-nya itu ada lampu otomatis menggunakan sensor RDR. Secara skema itu sama kayak sensor ketinggian air. Saat gelap, tegangan sensornya berubah, komparator menyalakan lampu secara otomatis. Kesimpulannya, rangkaian ini adalah rangkaian komparator tegangan menggunakan kompresi amplifier OA741. Prinsip kerja sederhana. Nah, ini adalah rangkaian untuk membandingkan. Ya, jadi compare. Jika tegangan pada input non-invertingnya lebih besar daripada input inverting, LED-nya akan menyala. Sebaliknya pun, jika yang invertingnya lebih tinggi dan non-invertingnya lebih rendah, maka lampunya akan mati. Prinsip kerja ini banyak digunakan untuk yang seperti saya bilang tadi, untuk sensor level air, untuk berbagai sensor lainnya. Tidak hanya sensor level air, dan juga lampu otomatis. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.